Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Tentunya bertemu lagi dan aku Cek Susan seperti biasa. Dan seperti biasa hari ini kita kembali lagi di program 1 jam ke depan, program pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaroh yang sudah berkiprah di dunia pengobatan alternatif dan sekarang sudah merambah ke hipnoterapi nih, 15 tahun di dunia pengobatan alternatif. Dan banyak pasien-pasien yang sudah merasakan berhasil berobat dengan Jeng Jumaroh, macam-macam penyakit ya. Langsung baik Jeng, apa kabar? Apik, sehat. Apik, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah ya. Salam sehat. Dan juga Cek Susan ingat ke ini pemirsa, kita ada 3 segmen. Dari segmen pertama kita sudah terima untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya langsung sama Jeng Jumaroh di 0711 38 0022 gratis, langsung tanya baik yang sedang diidap penyakit apa sekarang. Dan hari ini juga bukan sama Jeng Jumaroh tapi ada Mbak Halimah. Ini pasien dan mantan pasien juga karena sudah ada yang sembuh ya. Ya, udah ada bagian yang sembuh ya, datang ke Jeng Jumaroh. Cek Susan caknya langsung nak ke Mbak Halimah. Lanjut, tanyalah. Mbak, bagaimana Mbak? Enak badannya sekarang? Enak. Boleh cerita sedikit Mbak? Ngapa sih pilih Jeng Jumaroh, terus lagi sakit apa sekarang ini? Waktu itu aku tuh ambeien Mbak, ada benjolan. Disuruh operasi ke rumah sakit, jadi takut nih. Jadi aku nyari di IG tuh ya. Ada ajang ini, cobalah aku ke situ. Oh, jadi dari sosial media Iya. tahunya Jeng Jumaroh. Kesana itu tahun berapa sih? Tahun ini lah. Oh, tahun ini. Oh, masih anyar, Betul. Jadi Beliau ada benjolannya 2 di di mana payudara tuh? juga. Oh, di bagian payudara sebelah kiri. Kanan. Kanan 2. Langsung 2 di sebelah kanan itu Iya. atau kiri kanan? Langsung 2 di Langsung kanan. 2. Terus ada ambeien juga. Ambeiennya itu termasuk ambeien parah atau baru? Nah, parah sih sebenarnya. Lama. Duduknya aja waktu konsul gini-gini terus. Oh, Nggak betah dia. ini ya, sakit Iya, ya? Sakit. Oke. Jadi waktu itu ke tempat Jeng langsung ditangani sama Jeng. Di terapi, dikasih obat. Berarti bulan inilah atau bulan kemarin? Bulan kemarin. Ada perubahan apa nih baru bulan kemarin datang? Ambeien aku lah, ngeci. Hampir hilang malah ya. Nggak Hampir terasa hilang, lagi. enggak terasa sakit. Biasa BAB tuh sakit Mbak, ini dak. Oh, Nggak jadi operasi dong ya. Enggak, jangan. Iya, jadi memang kita tidak bisa maksa ke Jengnya karena ada beberapa juga manusia itu yang takut akan jarum suntik, takut juga dengan ini, tapi dia memilih dengan pengobatan alternatif. Nah, kita bahas dulu tentang ambeiannya Jeng. Pasti kan emak-emak ataupun yang bahkan masih muda ya, Jengnya Banyak anak muda. Iya, banyak anak muda juga, banyak faktor lain lah, mungkin pola makan juga Jengnya. Nah, itu kemarin kalau untuk mengatasi ambeiannya Mbak Halimah ini seperti apa Jeng? Jadi apa dulu yang di pendekatannya tuh? Apa langsung minum obat atau? Saya memang ada teknik tersendiri, notok, yang mungkin Mbak Halimah ngerasain. Begitu ditotok aja duduk udah langsung enakan. Tadi dia langsung goyang-goyang pertama datang kan, dia bisa langsung masuk gitu ya. Jadi ambeien itu kan ada in dan out. Iya. Yang in artinya di dalam, out tuh artinya sudah benjol. Oke. Udah keluar. Oke. Duduk aja kayak gimana sih? Kan iklan-iklan ambeien itu kalau Iya, duduk nggak gosok-gosok nyaman ya. sakit gitu kan. Dan yang menjadi prihatin tuh Mbak Halimah tuh benjolannya selain dia punya ambeien, dia juga punya benjolan di payudara. Sehingga kebayang bagi dia, ketemu aku tuh, Jong aku ini bisa sembuh nggak sih? Masa gue mesti operasi 2, bawah operasi, depan operasi gitu kan? Pasti kan shock kan? Iya. Saya bilang, tenang aja, insya Allah saya udah sering ngobati orang ambeien. Benjolannya sekarang kamu kesakitan, kamu telungkuplah sini. Langsung saya terapi, set. Alhamdulillah, duduk sudah nggak sesakit yang tadi lagi. Itu belum minum obat itu, iya kan? Belum minum obat, langsung datang kita doa. Terus saya totok, memang ada teknik tersendiri. Duduk udah nggak sesakit yang pertama datang, baru saya ajak ngobrol tentang, karena dia kasihan selama duduk nih, gosok-gasek kan. Iya. Dah, kamu sekarang sebelum panjang lebar, kita doa dulu, habis doa, kamu tidurlah. Saya taruh di terapi gitu ya, di kasur terapi, lalu saya totok dia, mungkin sekitar 5 menit ya. Setelah selesai saya totok, nah sekarang duduklah kamu. Udah nggak sesakit yang tadi kan, iya, nah baru saya ajak ngobrol.
ini begini begitu, pantangannya seperti ini, yang nggak boleh dimakan apa, ayam negeri jangan makan, sekalian tuh yang benjolan di atas ikan laut jangan makan, pedes-pedes, berhentilah jajan seblak terus, makan bakso terus. Mbak Halimah senang makan kayak gitu ya? Ya Nyesel kan, aku. bakso sempol ayam, Yang pedes-pedes katanya Jeng ya, enggak boleh ya? bakso ayam, bakso pala ayam, ceker ayam yang digelinding-gelinding, apa ya? Apa namanya itu yang kalau anak-anak beli tuh? Bakso goreng. Bakso goreng, pokoknya Bakso Mbak Lima pasti senang bakar, jajan ya? kayak gituan. Iya apa ya? Iya. Walah. Saingan sama anaknya nanti. Mbak Halimah sudah berapa lama mengidap ambeien? Lama sih dari anak aku 2021. Oh, 4 tahun ya? Oh, Jadi pertama. anak pertama ya udah mulai ambil kamu ya? Udah. Oh, apa karena pas melahir ke ngeden katanya tuh ya? Atau memang setelah itu karena merasakannya tuh ini ambeien, dia sudah out tadi baru ketahuan atau memang sudah dari innya sudah ada lemak-lemak itu? Memang sudah ada lemak sih. Tambah sudah melahirkan tambah keluar. Oh, dari sebelum ini berarti gadisnya ya galak Iya, banget jadi ya. senang jajan-jajan, makan mie terus, pastilah pedes-pedes. Pakai lepel-lepel lagi kan sekarang. Jadi memang ada faktornya kalau untuk ambeien ya, Jeng ya. Jadi ambeien itu kan terjadinya karena pembengkakan pembuluh darah, ya. Terus juga pecahnya pembuluh darah yang ada di rektum. Oh. Nah, jadi makanya suka keluar darah kan. Iya, Nah, seperti itu. Kalau sudah terlalu panas dia jadinya yang benjol di dalam tuh keluar. Itulah muncul di atas tuh, di luar tuh. Duduk gosa-gasi kayak ada balon, kayak duduk di atas balon. Tapi itu bisa sembuh nggak, Jeng, Oh sebenarnya? bisa Jeng? dong, ini tanyain bayinya udah nggak ada Iya, dia. udah nggak ada lagi Nggak ya. ada lagi, tinggal nyelesaikan benjolan pun sedikit ya. Udah yang satu udah nggak Nah. kepegang benjolan di payudaranya. Oh. Kan ada dua, yang satu kepegang, yang satu sudah nggak kepegang lagi. Oke. Berapa ini berarti ya? Makanya saya bawa ke TV ini termasuk cepet nih. Dua Berapa lama kotak. kemarin? Sipacan itu, 2 kotak. 2 kotak udah 2 minggu. 2 minggu. Apa yang dikasih, Jeng? Om? Sifaken. Ada di keranjang oren. Ya. Sifaken itu untuk apa aja, Jeng? Tumor, kiste, miom. Herbal kan, Jeng ya itu ya? Iya dong. Apa aja, Segala Jeng? benjolan. Ininya apa? Campurannya, bahan-bahannya. Ada, saya mau kasih tahu nih. Iya. Herbal-herbal Ya, ya, Jeng ya? yang lainnya rahasia, tapi yang salah satunya adalah mahkota dewa, Oh. daun dewa, temulawak, kemudian lagi pegagan. Wah. Yang lainnya tambahan dan herbal hebat lainnya. Pakai tenaga perana juga nggak, Jeng? Oh tidak dong, itu penelitian. Oh, beda ya, Jeng ya? Pas masukin iya nerapinya, pasti nggak bisa bohong. Saya Itu pakai tadi tenaga notok tadi ya, perana. Jeng ya? Oh. Ya kan? Panas. Diapain coba ceritain dong. Dipanas sih, panas. Panas banget katanya. Waduh, bagian itunya saya panasin, tahan ya. Kataku langsung masuk dia set ke dalam tuh. Nah itu tanyalah dia. Iya ya, Mbak Lima, apa sih rasanya sih waktu dinotok? Nah, Nah, ditanya aja, panas dah. Panas dah, panasnya. Pertama biasa sudah tuh panasnya. Makin lama makin panas ya. nah pemirsa. Masuk dia set langsung. Berarti ini 2 minggu sudah benjolan sudah ngecil, sudah bahkan sudah hilang satu. Tinggal proses lagi kurang lebih mungkin sudah 75% ya, Iya. Jeng ya? Kalau ambeien mungkin udah 90%. Tinggal di dalam sedikit, sisanya yang di dalam sana 10%. Nah, itu pemirsa. Kalau pemirsa yang pengen tanya-tanya langsung bae di 30711 380022. Ini kita lagi bahas yang namanya ambeien. Tapi bebas yang nak nanya apa bae, bahkan tentang hipnoterapi pun juga bisa nih pemirsa. Ada ketraumaan terdalam, mungkin ada permasalahan atau mungkin ada anak-anaknya yang gak Main gadget. Ya, mungkin maniak terus. gadget, game sehingga susah berkomunikasi dengan orang sekitar. Nah, itu bisa juga ya, Jeng ya, untuk Benar. hipnoterapi ya. Space delay juga banyak sekarang. Space delay ya. Iya, bocah Oke. orang karena anak-anak itu kecil, dikit kasih handphone, lama-lama malas ngomong dia. Iya, benar. Jadi nggak peka lagi nih orang ngajak ngomong. Kadang-kadang orang tuanya marahin dia main handphone. Nah, itu. Nah, Mbak Lima emang pure tahu dari sosial media. Iya.
bukan ada orang yang Pernah sih dulu tuh nyengok di Pal TV juga. Masih gadis jangan-jangan Masih dia. gadis ya. Iya, Jeung Jumaro sudah Kan udah bersinergi 10 tahun ya. lama dengan Pal TV. Udah 15 tahun. Tapi tidak pernah nelpon-nelpon ya? Nggak, maluan. Malu ada pada penyakit mungkin kan zaman dulu. Kate Belum juga. ketahuan penyakitnya, belum Jeung lagi ketahuan. ladas dia makan sebelah tadi. Berarti kalian ya catatlah nomor WA-nya. Kan Halimah dulu masih gadis suka nonton Ajeng. Taunya pas udah punya anak baru ngerasa sakit, jadi tahu kemana kan. Oke. Nah, setelah berobat nih di Ajeng, apa sih yang dirasakan sama Mbak Halimah atau ini salah satu tempat yang kalau memang keluarga-keluarga sakit pengen juga dibawa ke sini. Kalau keluarga sakit pengen juga dibawa ke sini. Bagus sih. Ajengnya juga baik, ramah. Usah takut sama Ajeng. Mahal dak sih? Mahal dak sih? Tidak. Ajeng? Tidak ya? Karena pilih sendiri obatnya. Iya, agak kita pasti spill ya. Nah, ada telepon Jeng. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Diana. Ibu Diana Sukarame. Sukarame. Langsung tanya dengan Ajeng apa yang lagi diidap sekarang, nak ditanya ke? Halo, selamat malam Ibu Jeng. Selamat malam. Ibu Jeng, ini mau tanya. Saya ini punya benjolan di payudara. Sama tuh. Dulu benjolan ini diagnosa FAM kan Oke, FAM ya. di 2016. Nah, katanya kalau FAM ini nggak apa-apa. Nah, 2022 ternyata muncul lagi benjolan. Iya, memang kalau FAM bisa muncul tambah banyak. Fam beda lagi. Iya. Terus? Ya, nah, ini muncul sampai udah ada kurang lebih ada 3 benjolan. Nah, ini yang ditanyakan, bisa nggak Bu dibantu berobat atau apa itu cara mengobatinya? Baik. FAM ini kan banyak kan berkait dengan hormon. Ya, dia masih gadis biasanya udah mulai itu dari makanan-makanan kebanyakan ya, sehingga memicu pertumbuhan hormon yang berlebih. Iya. Kebanyakan sih FAM ini muncul banyak setelah fenomena makan ayam. Kalau zaman Ajeng dulu makan ayam kampung, itu pun nunggu ada acara, ya kan? Iya, kalau zaman Susan nggak tahu kan masih udah muncul tuh ayam negeri ya, kamu ya? Iya, ayam negeri udah. Terus merek A, B, C, D, F kan, fried chicken gitu kan. Sehingga setiap hari makanlah ayam itu. Ayam itu kan disuntik hormon. Junk food ya. Ya bisa juga junk food ya, kayak sosis, nugget, kayak gitu ya, olahan-olahan. Makanan olahan kan, junk food. Nah juga seperti ayam negeri ini disuntik kan, disuntik hormon. Makanya ayam lehor itu kan 40 hari sudah. Iya. Nah sehingga over kan, sehingga terjadi FAM ya. Jadi muncul di kalangan bahkan anak-anak sekolah. Nah untuk kamu, saya tadi lupa nanya usianya ya. Yang pasti satu, stop lah makan mie instan, stop makan bakso, stop makan bakso bakar ya, stop lah makan bebek ya. Terus MSG dikurangi, insya Allah. Dan kalau mau check out di Oren boleh pakai Sivaken. Kalau mau pakai sendiri bisa pakai umbi daun dewa, bisa juga pakai umbi keladi tikus. Oke. Tapi stop dulu makanannya, gitu. Oke, Jeng ini nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Ini perihal Mbak Diana di Sukarame. Mudah-mudahan Mbak Diana masih nonton ya. Kita bakal lanjutkan lagi nih pemirsa karena ada yang nak lewat sih kok ini. Tetap bersama kami di Pengobatan Alternatif bersama Ajeng Jumara. Iya pemirsa, balik lagi kita di Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro. Tadi kita sudah membahas ya yang namanya ada benjolan di payudara dan juga ada ambeien dan juga sudah ada Mbak Halimah ini. Kita kembali lagi Mbak Halimah. Susan pengen tanya nih Mbak Halimah Dewe, sekarang ini kan faktornya juga mari makanan tadi kan di segmen pertama sudah disampaikan, jangan banyak makan pedas, jangan banyak makan seblak segala macam ya. Nah sekarang ini apa pantangan yang
tantangan yang terbesar bagi Mbak Halimah nih sehingga cepet benjolannya berkurang, ambeyannya sudah tidak kate lagi, apa yang di Pedas. pedas. Stoknian. Jadi Stoknian. stoknian pedas itu. Biasanya Bisa ke- berapa emang? Biasa kalau sebelah tuh level 5. Levelnya 5. Wow, level 1, level 2 be aku lah. Level 2 sudah. Kepedesan aku. Oh, pantas ini. Sekarang pedas yang banyak ya. Tidak makan pedas. Tidak makan pedas Setelah lagi mau yang berobat. dikurangin. Alhamdulillah. Rasanya gimana Mbak Halimah? Lah itu Hampa. biasa. Sekarang udah biasa. udah Sudah biasa. normal lah ya, berhenti lah level 5 itu. Iya. Itu loh, jadi memang kalau harus mau sehat itu ya datang dari diri sendiri ya Jeng ya. Kalau kita dewek ada Tapi berarti beliau bertekad. itu tadi ya. Aduh, memang dia pengen niatnya sembuh Jeng. Takut dioperasi katanya. Tekad ya. Tapi kalau benjolan seperti ini, kasusnya seperti Mbak Diana yang penelpon tadi di Sukarami. Pemirsa juga kalau pengen langsung nanyo sama Jeng Jumaro perihal penyakit yang sama, mungkin yang diidap sama Mbak Halimah, benjolan yang ada di sekitar tubuh ataupun ambeien ataupun penyakit lainnya bisa telepon di 0711 38 0022 ya. Nah, itu apakah untuk benjolan Jeng? Itu apa harus datang memang ke Jeng Jumaro atau ada terapi khusus? Boleh bisa dari jauh Cak itu? Bisa sih. Kalau terapi jarak jauh bisa karena pasien saya banyak, ada yang Luar kota Palembang. Dari Bekasi, dari Jakarta, Jogja, Jawa Timur, Surabaya, banyak kita itu pasien-pasien dari luar gitu. Ya yang sekarang kan kayak Belitang, Kayuwagu, pokoknya yang jauh-jauh untuk datang ya kita video call. Orang dulu ada batu ginjal malam-malam kolik, wow dia telepon ya. Sakit dia tuh. Iyalah kolik kan cowok kan, wow mau keluar susah banget kan. Sudah lu bebaring dah, yang penting niat kataku. Langsung. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, semua dengan izin Allah ya. Terus obatnya dikirim besok pagi, iya sabar ya, pakai air doa dulu. Ya, karena kan sudah darurat dia tuh. Iya. Namanya di dusun, nak ke rumah sakit coba jauh banget. Saya tanya berapa? 2 jam, kataku. Ya alhamdulillah, gitu bisa kalau jarak jauh. Ya, dan bisa konsul online. Kita kan udah punya CS online. Oh iya, CS online ini ada WA-nya juga Jeng ya. Nah itu, jadi Jeng Jumaro itu lokasinya ada di Jalan Inspektur Marzuki nomor 757. Ada teleponnya juga 561 0332. Jangan lupa pakai kode area 0711 ya. Terus ada 0812 7272 8982. Langsung baik ke GHDJ Gria Herbar Jeng Jumaro. Jeng kalau soal harga Jeng, Ya. kadang-kadang kan wong ini takut agak mehong. Cak mana sih Mbak Halimah? Nah, tanya langsung ya. Mikir dak kira-kira pas kesana agak lah dulu lah ngomongin harga, yang penting aku sembuh. Jujur pertama tuh takut, Takut, Mbak. bener semua orang gitu kayak si Takut kemarin. agak mahal Sana tuh duit gak cukup. Pasti kamu ngeliat gedungnya, wow, Iya, pas gedungnya masuk ya. bagus. Tapi pas masuk tidak dikasih air doa gratis. Pijit sama olip gratis ya? Pijit gratis. Tiap datang dipijit. Cuma obatnya be yang kita beli. Iya, nak gratis galau dah. Iya. Iya. Hati yang gratis. Ada lunch ya? Ada lunch ya? Iya, ada Minum minumnya, jamu gratis minum jamu. di sana, wedang. Cak susah nak minum jamu Ya kan jadi iya nangis dong. gitu. Benar. Dan apalagi obatnya milih kan? Terserah kamu kan? Ada yang nomor Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada juga rebusan juga. Iya. Rebusan. Ada jamu 30.000 seminggu. Seperti itu. Wow. Iya. Jadi punya duit 30.000 bisa berobat dengan Jeng Jumaro bisa. Ketemu langsung sama Jeng Jumaro Ya, nah. silakan. Langsung Kasih air doa gratis. Saya siapin. Ngomongin tentang Gitu. air doa, di segmen terakhir kita ada juga transfer energi nih. Siap. Air doa disiapkan juga ini pemirsa ya, 1 gelas di depan atau nak sebotol boleh Jeng. Boleh. Nah. Kemarin ada yang bawa galon dari mana? Bener Masa bawa ada? 2 galon ini mineral itu. Oh senianan dia Jeng. Minta doa ke. Iya, Sampai- siko buat lakinya, siko buat dia. Caknya Karena jauh, jauh, Jeng, itu, iya, perjalanannya. jauh dia tuh Bang Belitang. Jadi di nyiapin. daerah Paling jauh Jeng pasiennya selama Jeng di Malaysia, Padang, Aceh. Malaysia datang ke situ. Iya datang. Penyakit apa Jeng Oh, kemarin? yang Wong KL itu bener-bener ini apa tuh perempuan dia tuh dia tuh tumbuh bulu-bulu di rahimnya. Dia mau jadi kepenelitian waktu itu di sana. Nah, jadi dia kan takut
kenapa rahimnya ada bulu-bulu pas sampai sini, kebetulan saudaranya ada yang di Palembang. Akhirnya dia nggak mau jadi diteliti di rumah sakit sana, dia pergi ke sini dicek. Kan pasti heran, ada masa rahim ada bulunya gitu. Iya. Pas kita doain, astagfirullahaladzim, rupanya dia selama LDR dengan suaminya selalu dikunjungi sama Mamang Gendurwo. Saya bilang, kamu suka ngeliat nggak kalau Mahrib yang gelebeng-gelebeng? Iya benar katanya. Terus yang sebelah sini, iya benar. Mimpi? Iya. Sering mimpi berhubungan mirip suaminya. Ternyata Mamang Gendurwo dan benar itu rahimnya berbulu. Dan dia berobat sampai ke sini. Alhamdulillah 3 bulan dia stay di sini. Sekarang healing katanya. Sembuh. Masih suka komunikasi juga, Jeng? Udah lama itu, udah enggak lagi. Udah sehat soalnya. Wow, keren. Alhamdulillah. Dia mungkin itu tadi ya, kekuatan sosial media mungkin aja ya? Taunya dari sosial Beliau media atau kayaknya keluarga? dari saudara. Dari Saudara yang di Palembang. Oh, yang pernah mungkin berobat sama Jeng ya? Oke. Kayak gitu. Nah itu, kecil lah berarti ya. Dari Padang ada. Bulu-bulu. Itu baik, pacak selesai sama Jeng Jemara. Ya kan itu kan termasuk yang keadaan luar biasa ya. Iya, Kalau iya. rahim ada bulunya tuh dari mana teorinya gitu loh. Terus ada lagi nih yang dari Padang ya. Yang dari Padang itu beliau ibu-ibu habis operasi miom. Habis operasi miom ternyata ya entah gimana kok jadi pipisnya ngerembes. Pipisnya ngerembes gitu. Nggak kerasa sama dia, Jeng? Iya, jadi Tiba-tiba kerasa. merembes kayak gitu? Dan waktu itu sempat disampaikan, saya tidak mau mencari sebuah kesalahan satu dan lain pihak, ya intinya pasti ada sesuatu yang bermasalah, kesalahan. Tapi saya bilang, apapun itu Bu, yang terjadi pasti sudah kehendak Allah, ikhlas aja. Saya bilang gitu kan. Kemudian, Masya Allah ya, sampai ininya tuh nelpon saya gitu, minta saling bantu lah ya, karena udah dioperasi lagi. Kata dokternya ya sudah dioperasi lagi. Ternyata dioperasi masih rembes juga gitu. Ya memang setiap tindakan kadang ada resikonya. Iya. Ya kebetulan beliau ini dapat ujiannya itu resikonya ada yang kesesat. Oh Ya. alah. Nah jadi akhirnya ngerembes tidak terasa. Saya bingung kan, Ya, itu apa bukan itu, penyakit. Jeng? Nah itu kita tiap hari panasin pakai tenaga prana. Dia kan dari Padang, otomatis ngekos di sini kan. Bener-bener sengaja. Setiap hari dia nemui saya minum obat, tapi obatnya untuk mengeringkan hasil operasian. Karena pendarahan, alhamdulillah tidak pendarahan lagi. Ya, rahimnya sudah diangkat, sudah nggak ada, tapi pipisnya ngerembes. Beda loh sama beser. Beser kan bolak-balik. Iya, Ini nggak terasa terasa. lagi, dia udah Kalau bau itu- pesing, jadi stres kan. Kasian banget. Akhirnya saya sendiri kalau ngalami kasus kayak gitu ya, karena itu kan apa ya? Patofisiologi penyakitnya dari mana gitu loh. Iya, iya, Nggak iya. ada. Memang Kalau emang ada penyakit. kalau ada penyakit kita bisa obatin, penyakitnya hilang pasti baik. Iya. Nah ini kan karena nggak sengaja ya, mungkin gitu. Efek dari itu operasi tersebut akhirnya ya dengan izin Allah kita panasin ya pakai tenaga prana. Allahu Akbar, dengan izin Allah rapat. Berapa Aku lama sering itu? loh. Dia pokoknya ngekosnya tuh sekitar 2 bulanan. Tiap hari datang kemarin tuh. Ya 2 hari sekali lah dia datang. Aku mikir, kadang kalau dapat pasien-pasien kayak gitu, ya Allah sesungguhnya aku nih hanya pelantara. Saya bilang, saya mengobati, Allah menyembuhkan. Iya. Ayo mintalah sama Allah, perantara Jeng Jumaro ini berikan hamba sembuh gitu bilang. Karena ya berat lah, orang apalagi dia udah dioperasi masih kayak gitu lagi. Iya. Gitu loh. Itu jadi sering yang datang ke pasien ke Gria itu jarang ya penyakit batuk, pilek, demam dikit, jarang. Yang luar biasa malah ya, Jeng, tanpa disangka-sangka kadang-kadang. Contoh kayak sekarang yang lagi saya tanganin adalah orang cuci darah. Dia udah 3 kali cuci darah, ya. Udah nggak kuat, katanya mual dan lain sebagainya. Saya nggak mau lagi cuci darah, katanya ya. Saya mudah-mudahan berkesempatan ya someday bisa saya ajak ke Pal TV gitu ya. Nggak mau cuci darah dan waktu datang kan sembab mukanya muntah-muntah terus, bau nasi aja karena urin kreatin tinggi, dia tuh kayak orang ngidam gitu kan, mual terus. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah di akupuntur, kemudian klipik tenaga prana, lalu minum herbal, ya dan hipnoterapi. Alhamdulillah beliau sekarang udah happy, jalannya cepet dan udah nggak bengkak-bengkak lagi, kencingnya udah nggak berbusa terus, udah baikan, makan udah bisa makan sekarang, makan nasi nggak mual-mual lagi. Berapa lama kemarin itu, Jeng? Kalau yang baru-baru ini? Ibunya
ibu yang cuci darah itu berapa ya? Bulan kemarin ya? Ini bulan apa? Bulan Agustus, ini Juli. Juli ya, bulan berarti depan Agustus. beliau mungkin Juni, awal Juni. Awal Juni. Iya, udah sebulanan. Wow. Gitu. Ya banyak Cek. Yang bisa dikatakan beda dari yang lain ya Jeng ya, untuk penyakit-penyakitnya ya. Iya, di situ saya merasa, oh ya Allah, Engkau menitipkan itu pasien-pasien yang sudah di luar kadang angkat tangan dan lain sebagainya. Apakah karena saya hebat? Tidak. Tidak. Semuanya itu karena Allah. Kenapa? Yakin Allah ya Jeng ya? Iya, ilmunya banyak Allah tuh dititipkan ke saya, ke dokter, ke tabib yang lain, ke sinse, ke yang lain sebagainya. Jadi kalau saya bilang kalaupun kamu sembuh semuanya karena Allah menghendaki. Iya, gitu. iya, iya. Cuman kita sebagai pengobat memang harus memiliki dasar Iya. keilmuan. Benar. Gitu. Nah Jeng, kalau kaitannya nih Jeng, kan sekarang dari pengobatan alternatif Jeng Jumaro sekarang sudah merambah ke hipnoterapi. Iya. Nah kaitan dari pengobatan alternatif ke hipnoterapi ini seperti apa Jeng? Apa? Jadi gini, kenapa sih saya menekuni hipnoterapi? Iya. Karena saya kan mengobati dengan tenaga prana juga. Sering saya temukan hal-hal yang di luar dugaan. Hal-hal ternyata kita kan sehat ditentukan oleh 3 hal ya. Iya. Dari pola pikir, Benar. pola makan, Benar. pola gerak. 3 pola ini yang menentukan sebenarnya manusia itu sehat atau tidak. Ya. Oke. Adapun orang disebut sehat atau sakit kan apakah masih berfungsi atau enggak organ tubuh sesuai dengan fungsinya. Iya. Disebut sehat dan sakit. Tapi penyebabnya itu bisa jadi sehat maupun jadi sakit karena 3 pola itu. Dan ternyata ini menurut penelitian, alam bawah sadar kita ini 88%. Sadarnya itu cuma 12%. Bayangin betapa alam bawah sadar itu mempengaruhi lebih besar gitu. Nah, di situ saya tertarik untuk terus mempelajari hipnoterapi yang saya ceritakan tadi. Kemarin saya baru menangani pasien, dia ini kan saraf terjepit, tidak bisa mengangkat kaki. Saya bilang di alam bawah sadarnya ada videonya. Ternyata Anda bisa. Iya. Percaya. Dan begitu bangun, dia jadi bisa. Itulah kekuatannya. Kekuatan keyakinan. Dibawa ke kesadarannya ya. Dibawa di alam bawah sadarnya gitu. Jadi betapa mempengaruhi bawah sadar. Dia bawah sadarnya kan berbicara betul dengan alam semesta ini. Iya. Nah, seperti itu. Berarti pengaruh besar itu pola pikir ya, Jeng, ya. Pola pikir, maka mentalnya harus dibenerin. Saya tertarik. Jadi banyak sekali contoh-contoh orang yang meriset, bukan meriset ya, meriset. setting ulang terhadap mentalnya, alam bawah sadarnya, semuanya menjadi baik. Contohnya darah tinggi, begitu diriset alam bawah sadar sekarang dia normal terus gitu darahnya. Nah seperti itu. Sama seperti orang yang datang ke Jeng Jumaro ya harus yakin bahwa Jeng Jumaro bukan orang-orang yang macak-macak di Palembang tuh, tapi memang orang-orang yang dipilihan. Tetap kita mintanya sama Allah, tapi perantaranya dari Jeng Jumaro. Saya memang tidak memungkiri bahwa saya menggunakan teknik tenaga prana, terawangan dan energi. Mungkin Mbak sudah ngerasain. Tapi saya juga bertanggung jawab, saya menempuh pendidikan formal S1 kesehatan tradisional. Oke, ada ya Jeng? Iya, di Jakarta. Mantap. Jadi bukan kaleng-kaleng nih pemirsa Jeng Jumaro ya. S1 kesehatan tradisional di Jakarta. Ya, jadi kalian pemirsa ini Pal TV, jangan kemana-mana. Cek Susan bakal ngobrol-ngobrol lagi di segmen terakhir kita. Siap ke air minumnya di depan, KG ada transfer energi di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pal TV. Pemirsa, balik lagi kita di pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Banyak sudah kita kupas tentang penyakit-penyakit yang diidap, tentunya dan ada Mbak Halimah juga di sini ya, pasien dari Jeng Jumaro. Sudah baru 2 minggu lah ya ini. Tanyalah apa rasanya tuh ambeien. Nah, pemirsa yang pengen tanya silakan ya, masih di segmen terakhir ini. Boleh masih tanya, kita terima telepon buat pemirsa yang nanya-nanya sama Jeng Jumaro atau nanya sama Mbak Halimah dewe. Ini agak lakong kalikong kata orang Palembang itu kan. Ida ya Mbak Halimah ya. Jadi Mbak Halimah ini adalah pasien Jeng Jumaro. Nah, langsung baik, ini langsung ada telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, langsung baik. Ini dengan siapa Bapak? Dari Pak Jawadi dari Kayu Agung. Oh, di Kayu Ya, untuk Agung. di Kayu Agung. Iya Pak Jawadi. Oke, langsung ditanya Bapak dengan Jeng Jumaro. Iya, langsung ingin bicara dengan Pak Adik Jumaro. Oke. Ya, dengan siapa nih? Halo. Ya, Ya. Pak Juharli ini Pak Juharli dari Kayu Agung. Oh iya, Oke. Pak Juharli. Anu, Iya, Pak Juharli, silakan. Bapakku. anu, ya. Ya. Macam kalau sering sakit ini kaki. Kakinya ya. Mm-mm. Pak Juharli ini penonton setia di Kayu Agung. Suka Iya. ikut transfer energi. Oke. Laju berobat. Nah, kakinya masih sakit. Memang kalau dia kan ada saraf terjepit. Nah, Pak Juharli, nanti akupunturnya dilanjut ya Bapak ya. Malam ini ikut transfer energi ya. Bapak kan senang ikut transfer energi ya. Iya. Nanti akupunturnya dilanjut. Pak Juharli ini besar tinggi. Orangnya pasien ini. Kaki Pak Juari itu susah Sakit. jalan atau sakit? Iya, karena kan ada saraf terjepit. Jadi nak diobati. Beliau ini dari Kayu Agung, kan dapat pacaknya setiap saat terapi. Iya. Selama ini online dengan Ajeng, maka aku suruh datang untuk Terapi. Tapi beliau ini pernah cerita kalau tetes matonya tuh pakai obat apa tuh tetes mato transfer energi. Oh. Enakan jelas gitu. Jadi penasaran. Papa kan baru sekali kemarin datang ke klinik. Pak Juharli kemarin kan udah datang ke klinik enakan, kata Bapak. Nanti dilanjut ya Pak ya. Datang lagi ya. Oke? Iya. Iya. Oke, sudah putus. Dari tadi itu nak masuk, banyak yang nak iya. masuk. Jadi Siap. baru masuk sekarang ya. Itu kerinduan salah satu pasien Iya. dari Kayu Agung ke Jeng Jumaro. Baru sekali kemarin beliau Oke. datang. Biasanya online. Jadi baru di akupuntur kemarin. Oh, berarti untuk herbal ini Dewek, Jeng, pengobatan alternatif ini lebih maksimal didapat kalau kita itu rutin ya Jeng ya? Iya, lebih cepat. Seperti apa tuh Jeng? Apanya tuh? Kalau untuk pengobatannya itu biar lebih maksimal, cepat sembuhnya itu Iya. harus rutin datang. Karena beliau kan saraf terjepit. Oh, ada penyakit-penyakitnya Iya, yang memang kalau harus kayak rutin. benjolan nggak apa-apa, Oh, nggak datang. harus rutin. Berapa seminggu berapa kali gitu Jeng? Kalau kayak saraf terjepit kan memang perlu diterapi, diangetin, ya dibenerin. Pasti dia perlu terapi. Kadang-kadang tuh kendalanya kalau orang jauh, makanya kalau ada orang yang jauh sekali kayak kemarin Selapan stroke dia sampai ngekos sebulan 3 minggu. Iya. Ya alhamdulillah dari digotong sampai bisa pakai krek. Ada. Iya. Ya mudah-mudahan Bapak nonton nih, Bapak apa kabar? Duh. Pak Pak siapa namanya tuh? Bukan Pak Fatosan. Iya, dari Blitar. Kemarin Fatosan, ngekos, ya. Oh, Terus dari ini juga Siva tuh. Siva itu dari Blitar juga kena meningitis, bayangin. Masih baby. Yo, bengkak palanya juga. masih baby kena meningitis. Iya, gitu. Jadi ibunya tuh ibu muda ya, shock banget. Dia ngekos juga sebulan. Alhamdulillah dari anaknya keteken ya, nggak bisa ngelihat jadi ngelihat, nggak bisa dengar tadi cuma alhamdulillah kos lah sebulan apa 2 bulan gitu di dekat klinik. Alhamdulillah sekarang bisa dengar, udah bisa marah, bisa ngelihat gitu. Iya, karena kan gini Jeng, ke Palang ya, karena ke Iya. Palembang itu Iya. tuh Palang jauh, ya berobat sudah jauh, udah pakai Iya. biaya juga, ya pengennya dapat hasilnya yang lebih bagus Rata-rata ya. kalau dia serius, bener-bener apa Allah kan lihat juga usahanya, semangatnya gitu. Berarti Jeng kayak ke depannya harus buat penginapan Jeng Nah, di situ. sebelah saya itu ada kos-kosan. Saya promosikan di kosan tetangga saya. Kiroi Jeng Jumaro ada kos-kosan, Iya. ini langsung. Iya, itu tetangga sebelah klinik tuh punya kos-kosan. Oke. Jadi kalau ada Sebelahan enak iya, ya. jadi kalau ada yang mau butuh-butuh banyak tuh. Silahkan. Ya kan, kosan buncis.